Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ma'rifatun Ais, dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7 kelas A, Stit Al-Fatah, Siman, Lamongan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Penjelasan Mu'alaf dalam menerima zakat dan panitia atau para amil yang menarik zakat dari orang-orang yang terkena kewajiban zakat. Makalah ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Hikmatut Tasyi'. Langsung saja. Namun sebelum kita membahas, perlu saya tampilkan ini nanti yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu lafaz dari kitab Hikmatut Tasyi'. Namun sebelum kita membahas tentang makalah saya, perlunya kita mengetahui tentang apa itu zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam. Selanjutnya, hukum zakat. Hukum zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Jadi, hukum dari zakat adalah fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Hal ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya Islam dibangun di atas 5 hal, yaitu kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lanjut, muzaki dan syaratnya. Muzaki adalah orang-orang yang terkena kewajiban membayar zakat. Syarat dari muzaki ini ada 2. Syarat yang pertama adalah berkaitan dengan muzaki itu sendiri, yaitu Islam dan juga merdeka. Lalu syarat yang kedua adalah yang berkaitan dengan harta yang akan dikeluarkan oleh muzaki. 1. Harta tersebut dimiliki secara sempurna. 2. Harta tersebut adalah harta yang berkembang. 3. Harta tersebut telah mencapai nisab. 4. Telah mencapai haul atau harta tersebut ini bertahan selama setahun. Yang terakhir adalah harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Lanjut, kita akan membahas tentang mustahik atau orang-orang yang menerima zakat. Orang-orang yang menerima zakat ini sebagaimana dalam firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60, penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada 8 golongan, yaitu yang pertama, fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Rikob atau budak, 5. Gorim atau orang yang berhutang, 6. Sabilillah atau jihad di jalan Allah, 7. Ibnu Sabil atau musafir, yaitu orang yang berpergian, dan 8 adalah mu'alaf. Namun, sebagaimana dalam kitab Hikmatut Tasyi' yang lafadznya tadi sudah saya tampilkan pada awal, bahwasanya orang-orang yang masih lemah hatinya seperti orang fakir yang baru memeluk Islam itu tidak mempunyai sesuatu pun dari harta duniawi, maka kemantapan mereka terhadap Islam dapat terjamin dan taubat mereka dapat terjaga jika bagian zakat mereka diberikan. Sebab jika mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka atau menjaga mereka kepada kekafiran, maka mereka bisa saja kembali kepada kekafiran. Sebab dorongan lapar atau pemenuhan untuk kebutuhan pokok kehidupan. Apabila mereka mengambil bagian zakat mereka seperti yang dikatakan, maka hatinya akan menjadi luluh untuk menyatu dengan Islam dan meyakininya dengan mantap. Jadi pada zaman itu para fakir
para mu'alaf yang fakir yang baru memeluk Islam itu mereka terkena untuk menerima zakat karena dengan tujuan agar hati mereka lebih mantap lagi untuk memeluk agama Islam. Hikmah lainnya adalah apabila orang-orang fakir yang masih kafir dan musyrik melihat kondisi umat Islam sebelum masuk Islam dalam keadaan menderita, miskin, dan hidup keras, lalu setelah mereka masuk Islam ternyata kefakiran dan kemiskinan mereka menjadi hilang. Niscaya orang-orang fakir yang masih kafir atau musyrik itu akan mencintai Islam dan memeluknya, baik karena motif ingin mengusir kekafiran mereka dan kemiskinan mereka, atau karena keagungan Islam yang terpancar di mata mereka karena kufur dan syirik tidak mengajarkan kasih sayang dan harga diri yang sempurna. Dengan demikian, mereka akan termotivasi untuk masuk agama Islam secara berbondong-bondong, dan hal itu tentu sangat besar manfaatnya bagi umat Islam. Namun, ada catatan yang perlu disampaikan di sini bahwasanya sesungguhnya Uyainah bin Hisn Al-Fazari dan Al-Aqra bin Habis dahulu termasuk orang-orang yang masih lemah hatinya atau baru masuk Islam atau mu'alaf. Nah, keduanya ini benar-benar pernah meminta kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ini menulis surat kepada Umar bin Khattab. Namun Umar bin Khattab lalu merobek surat yang diberikan kepada Umar tersebut. Dan Umar bin Khattab berkata kepada keduanya, hal semacam ini adalah sesuatu yang pada masa Rasulullah diberikan kepada kalian agar menguatkan hati kalian berdua. Namun hari ini sungguh Allah telah memuliakan Islam dan tidak tergantung oleh kalian berdua. Apabila kalian berdua berkehendak masuk Islam atau tidak, maka antara kami dan kalian terpisah oleh adanya perang. Lalu keduanya ini yaitu Uyainah dan Al-Aqra itu menghadap kepada Abu Bakar dan bertanya, yang menjadi khalifah itu sebenarnya Anda, yaitu Abu Bakar atau Umar? Anda telah mengirim surat kepada Umar tentang kami, lalu dia justru merobeknya. Lalu Abu Bakar ini menanggapi, silahkan Umar berkehendak sesuka hati. Abu Bakar menyetujui perbuatan Umar bin Khattab yang merusak surat tersebut, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang menentangnya. Nah, dari cerita tersebut inilah sebagian ulama berpendapat bahwa sikap Umar tersebut merupakan contoh hukum agama berubah karena ilatnya dan bukan karena nasnya. Karena sebenarnya tidak ada naskah pada hukum-hukum setelah Rasulullah wafat. Islam pada saat itu sudah jaya, yakni pada masa para sahabat, dan mempunyai kekuasaan. Jadi kemurtatan orang-orang yang lemah hatinya tidak mempengaruhi Islam karena jumlah pengikutnya sudah banyak. Semua itu menjadi faktor atau alasan untuk tidak memberikan zakat kepada mereka. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sesungguhnya hal itu merupakan bentuk ijtihad dari Umar dan hukum yang terkandung di ayat tersebut atau hadis tersebut tetap berkaitan dengan orang-orang yang lemah hatinya. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya Islam pada zaman Rasulullah itu pengikutnya masih sedikit dan kekuatan Islam pada waktu itu kurang sangat kuat. Nah, akhirnya pada waktu itu para mu'alaf atau orang-orang yang baru memeluk Islam memiliki hak untuk menerima zakat. Namun pada saat ini atau pada saat masa sahabat hingga saat ini, Islam ini sudah terbilang jaya karena banyak sekali pengikutnya dan kekuatannya juga sangat kuat, sehingga para mu'alaf ini tidak memiliki kewajiban untuk menerima zakat. Namun bukan berarti hukum tersebut
dosa untuk dilakukan. Boleh-boleh saja memberikan zakat kepada para mu'alaf. Lanjut, panitia atau para amil yang menarik zakat dari orang-orang yang terkena kewajiban zakat. Yang pertama, menyia-nyiakan pengumpulan. Demikian itu mengakibatkan sanksi kepada mereka di dunia dari penguasa karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana kewajiban menunaikan zakat. Yang kedua, berpotensi membuka khianat. Jika ada sebagian zakat yang seharusnya dikelola lalu mereka menjalankannya dengan baik tanpa menyepelekan, niscaya akan ada manfaat yang besar, yaitu menghilangkan penyanyian dan menutup pintu penyelewengan. Namun apabila menyanyikan pengumpulan tersebut itu berpotensi untuk membuka khianat, maka hikmahnya adalah sebaliknya. Adapun untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain yang mendapatkan lafal atau terjemahan dari Hikmatut Tasyi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan bisa ditulis di kolom komentar dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.